Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gua Hidayat. Nah, dari video kali ini bahas nanti dunia perahensian. Banyak teman-teman yang gue pengen dong ngebangun. Nah, gimana sih tips-tipsnya gitu kan? Kita bingung juga kan. Nah, mungkin ini udah ada juga nih. Wahidnya udah ada juga. Kita langsung tanya-tanya aja mungkin kali ya. Gimana nih? Sehat. Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi banyak kerjaan nih. Atau gimana? Ini aku lagi apa gimana? lagi ya running beberapa project mas. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi tadi di awal ini rasanya gua lu atau kamu gimana nih? Enak. Biasanya gitu. Gua aja kali bang. Siap. Nah, kita mah masih muda inilah ya, santuy lah. Jadi tadi di awal gua udah opening lah, mesti ngenali nih Wahid ini siapa gitu kan. Terus gua sempet singgung, gua bahas tentang lu itu konten kreator yang pertama. Terus habis itu lu ngebangun kayak agensi lah, dunia peragensian gitu kan. Kayak gitu. Nah, mungkin nih ya buat teman-teman lah gitu. Sedikit doang. Gua ngenalin Wahid baru sedikit doang. Jadi pengen tahu dong sedikitnya gitu loh tentang Wahid ini siapa sih gitu loh, maksudnya perkenalan singkat. Coba Wahid. Aku gak biasa ngomong di depan umum sih bang, gimana nih? Apa? Santuy aja. Santai. Kita sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri teman-teman. Aku Wahid Setiawan dari Britped Design. Di sini aku dan tim coba ngebangun sebuah brand di mana aku percaya bahwa brand di sebuah perusahaan itu bisa menciptakan atau menghubungkan antara perusahaan dari klien aku dengan konsumen aku. Nah, langsung ke mana nih bang arahnya nih? Ini tadi kan Wahid udah ngobrol tentang brand itu penting buat perusahaan gitu kan, ya kan. Nah, boleh dong maksudnya ceritain sedikit gitu tentang Wahid ini dari single fighter terus sekarang udah punya tim lah gitu di Bread Media ya. Ya, Britped Design bang. Britped Design gitu. Nah, itu boleh nggak sedikit ceritain gitu alurnya gimana gitu sedikitnya gitu loh, biar buat teman-teman juga yang kemarin sempet gue pengen ngebangun tapi kan namanya ngebangun kan kita punya pondasinya dulu gitu. Itu gimana gitu? Jadi untuk ngebangun sebuah agensi ini bermula sih ini project kuliahan bang. Awalnya kita project kuliahan di semester 6 itu aku di challenge dari dosen TIK aku, dia suruh buat kewirausahaan berbasis digital gitu. Namanya bukan digital marketing agency, tapi pakainya fanpage Facebook gitu kan. Oh iya, berawal dari fanpage Facebook dan produknya pun dulu bukan digital, tapi kita punya produk dulu tuh. Namanya tuh produknya buket bunga. Ya, buket ya.
Dari situ yang di itu ya. ya dari situ oh ternyata peluangnya banyak nih. Maksudnya peluang di sini dalam arti eh, UMKM di Kota Serang belum ke arah ke sana. Jadi nemuin peluang di situ gitu ya. Ya, yang awalnya cuma disuruh bikin proyekan, nah, oh ternyata peluangnya nih ada nih. Eh, dan terus kan kebetulan dulu pas 2018 tuh masih kerja juga di perusahaan gitu. Kerja di perusahaan, Heeh. sekarang juga bareng Mas Rian. Iya, iya. Tahu dia Ya, nih itu. 2018 tuh sampai 2020 tuh aku masih kerja di Sanken waktu dulu tuh. Nah, pas lulus kuliah, coba aku ngejar passion aku. Eh, Pas lulus kuliah 2020, aku coba ngejar passion aku dengan berhenti bekerja tuh Bang pada saat itu. Sebelum Itu udah kerja tapi berhenti untuk ngebangun agensi ini gitu. Oh ya gimana gitu. sih? Oh, karena gue nemu pundi-pundi peluang nih di Serang gitu kali ya gimana tuh? Benar-benar. Nah, Hmm. jadi awal awal mula berhenti kerja tuh karena aku oh ternyata nanti kan setelah kita bekerja pasti kita ngerasain bahwa oh ini perusahaan yang ngebuat kita bisa membangun karakter kita. Oh ini perusahaan Iya. yang hanya membuat apa menjadikan kita romusa gitu kan, kita kerja terus kan gitu kan, nggak mikirin kita sakit atau nggak mikirin apa gitu kan ya. Sakit bodo amat. Usaha Iya, nggak mau tahu. bener. Terus, Nah nah itu itu di feel aku tuh oh ini perusahaan nggak nggak masuk nih gitu tuh sama passion aku gitu tuh. Nah lanjut abis itu barulah eh, barulah aku coba nyusun namanya kalau di aku sebelum langkah pasti ada yang namanya eh, life map krisis. Jadi life map krisis. Jadi sebelum aku melangkah, aku biasanya bikin peta peta jalannya dulu nih. Gua mau ke arah kemana? oh Gitu. iya ya kalau istilah gua flowchartnya lah gitu alurnya ya. Flowchartnya boleh. Ya sederhananya flowchart bang ya. Itu Nah, gua bikin flowchart hidup gua mau kemana gitu kan. ya, betul. Nah, setelah gua itu prosesnya tuh sebelum resign, 3 bulan sebelum resign, gua pikir-pikir, gua bikin dulu flowchart life crisis gua di Hmm. di tahun berapa gua bisa bangun tim gitu kan, terus di tahun berapa gua bisa dapat klien gitu kan. Nah, setelah Hmm. setelah flowchart itu udah kebuat, nah tinggal action. Akhirnya aku berani diri ngobrol. Yang pertama kan pasti ngobrol dulu sama ibu kan, bahwa mau resign gitu kan. Hmm. Ngobrol sama keluarga. Ternyata keluarga ya udah sok. Ini pilihan kamu, berarti kamu harus konsisten. Yang pertama harus Iya. buat kan dulu kan gitu kan ya. Sama buktiin sama mama kalau emang misalkan jalan yang lo pilih nih emang bisa ngehasilin lebih dari kerjaan sebelumnya Nah, gitu. Itu tantangan banget gitu. jadi intinya tadi intinya dari istilahnya ngerasa ini bukan dunia gua nih, gitu ya. Dan akhirnya beraniin diri buat mencoba bikin flowchart alur hidup. Gua nih arahnya mau kemana gitu. Nah, Betul Pak. sampai punya klien dan merasa oh ini harus bangun tim di tahun sekian, tahun inilah misalkan. Nah, dan sekarang udah terbukti kan ya udah bisa bangun tim tuh di belakang backgroundnya itu keren ya. Aku sengaja branding. Tapi intinya sekarang lagi ngebangun ini ya small business. Iya,
masih kita baru 4 orang sih bang, masih dikit sih. 4 orang itu udah ada job desknya masing-masing atau gimana Hit? Atau masih ngerangkap atau gimana? Karena gue pun juga ya sama, gue juga ngebangun ya, sama-sama ngebangun gitu. Iya. Ya ada titik gimana jatuh bangunnya lah. Itu yang gue alami itu kendala gue tuh di orang baru dah. Baru lulus itu susah diarahin. Kalau menurut gue ya, gitu. Itu yang mungkin dari Wahid ada nggak? Maksudnya sharing nih buat gue juga gitu. Misalkan kita mau hire orang nih, orang baru lulus. Orang lulus itu kan ada metodenya nggak? Metode buat ngasih tahu loh, nih kamu baru lulus kayak gini. Maksudnya biar terarah gitu loh. Karena kan orang baru lulus kan kadang capek dikit ngomong gitu. Ya. Iya. Ngalamin kayak gitu karena gue ngalamin kemarin di bulan Januari gue ngalamin dan akhirnya dengan sendirinya dia gugur sendiri gitu. Gue nggak pernah negur, nggak pernah apa, tapi dia dengan sendirinya cabut gitu loh tanpa ada pamrih, dengan ya masuknya baik-baik. Cuma maksud gue tuh kalaupun mau out ya baik-baik gitu. Gue pun juga nggak bakal ngalangin gitu maksud gue tuh. Nah, Wahid pernah nggak ngalamin kayak gitu? Bangun tim berarti bang ya? Iya, jadi gue butuh orang buat copywriting kemarin tuh. Terus gue pasang tuh kan, maksudnya ya emang di grup aja lah, di grup keluarga atau mungkin grup yang biasa gue temen ada gitu, datang 1, 2 gitu. Nah, gue tertarik nih sama orang ini 1 gitu kan. Bukan masalah cantik ya, bukan, tapi karena pinter nulis gitu maksudnya. Yang basic yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau ada proyekan klien ini mungkin agak sedikit rewel karena kan gue pun juga ikutin instruksi dari klien kan gitu, maksudnya nggak mungkin gue rewel tapi tanpa ada instruksi dari klien kan konyol gitu. Nah di situ dia mungkin lembur atau apa capek gitu kan. Nah di situ baru berapa minggu ya, 3 minggu ya? Belum ada sebulan itu udah out gitu, maksudnya nggak ada pamrih sama sekali gitu. Kalau di awal sih gue ngomongnya ini kerjanya bisa jadi lembur atau mungkin apa, dan itu pun juga istilahnya kita kan small business, gue bilang ya harapan sih gue bisa lebih pesat lah gitu kan, karena yang gue percaya itu kan logo semua gitu, cuma ada beberapa yang sosmed juga dan gue butuh copywriting karena gue nggak terlalu jago copywriting kayak gitu. Dan akhirnya ada beberapa klien 3 gitu nggak salah, itu berbarengan gitu, harus berbarengan dan harus posting hari itu juga. Nah itu sedangkan konten plan gue bikin konten plan, nah salahnya itu dia terlalu maaf nih kalau orang yang nonton ya gue minta maaf. Jadi salahnya itu ngebucin Hit. Salahnya orang zaman karena ngebucin, jadi lebih mementingin cowoknya gitu loh dibandingkan lu punya job nih, lu kelarin udah enjoy. Gue kayak gitu, cuma dia mementingkan cowoknya gitu kalau macam ya gue nggak masalah, ada larangan kalau gue mah gitu. Penting job desknya tahu, lu mau bikin caption udah, itu maksud gue. Nah dari Wahid pernah nggak ngalamin kayak gitu atau mungkin ada tips gitu? Nah ini juga nih bang tantangan sebagai founder ya. Kita tuh kita tuh di challenge untuk ngebangun sebuah tim yang solid, yang respect, yang powerful gitu kan ya. Apalagi di sini yang dibilang Bang Hidayat tuh bisa dikatakan dengan baru lulus gitu, dia baru beradaptasi kerja gitu kan ya, yang tadinya masih proses di kuliah ataupun di SMK. Nah ini memang kita kalau di kita punya treatmentnya tuh, jadi ngebangun tim di sini nih
kita sortir dulu nih sebelum kita masukin. Ya walaupun kita masih masih dibilang masih kecil, tapi kita nggak mau masukin orang asal orang gitu tuh. Nah, kita sortir walaupun kita bisa dibilang di pedesaan lokal gitu ya. Nah, tapi aku selalu percaya bahwa perusahaan akan struggle ataupun akan bisa sustainable itu dengan karyawan yang mempunyai kompetitor yang dibutuhkan. Keahlian gitu. Si karyawan nih punya keahlian yang bener-bener ibaratnya mah andalannya Kota Serang gitu tuh. Nah itu yang lebih aku cari sih. Walaupun secara bayaran lebih besar, tetapi kalau memang secara kerja dia bagus dan dia bisa profesional, aku lebih ngehargain ke arah sana, Bang. Tapi lebih nyari yang lebih selektif lagi ke depannya gitu ya, maksudnya ya. Iya, betul. Terus lebih kompeten lah gitu orang-orangnya gitu. Iya. Nah, terus yang kedua juga budaya di Britped Design ini kita selalu ngadain kayak semacam building team. Tim ini bukan hanya dipekerjakan di kita gitu tuh. Kita di sini tuh ngebakar atau ngegodok mereka supaya dia punya karakter. Oh, copywriting nih karakternya bisa membuat caption yang powerful gitu kan. Desain nih bisa lebih dari sebuah kata-kata gitu tuh. Terus dan si manajer nih bisa mempunyai bukan hanya soft skill tapi juga lebih ke emotional skill, lebih ke arah ke situ tuh, Bang. Lagi rame banget sih hit sekarang anak-anak ya, maksudnya gue sering banget nih dapat pertanyaan, Bang, tipsnya dong bangun agensi kata gue. Ya ampun, bangun agensi, ini lo punya personal brand dulu dah, gue bilang gitu. Karena kan sekarang gitu ya, maksudnya kita bangun agensi tapi kitanya aja belum dikenal gitu, terus mau apa gitu loh. Ada sih, ada emang beberapa yang nggak nonjolin personal brandnya, nggak ada, cuma kan kalau mereka kan udah punya di awal gitu loh, ada backingannya di luar. Kalau kayak kita kan belum dari nol gitu loh. Kayak gitu. Pertama kan nyari tim yang lebih selektif. Kedua, tadi gua denger tuh apa tadi nge-building. Jadi bukan hanya sekedar kerja tapi itu sharing tentang gimana kita bisa dapetin tim yang mungkin solid lah, itu tipsnya lah gitu. Mungkin ini ada pertanyaan juga hit, gue sambil megang handphone ya karena pertanyaannya di handphone soalnya kemarin kan sempet gue bikin lah kuesioner, terus ada yang nanya juga ya, teman-teman gue juga sih nggak jauh-jauh gitu. Ini mungkin pertanyaan gini hit, kan Wahid itu kan udah ceritain tentang Wahid itu siapa gitu, terus membangun Britped Design gitu, udah diceritain lah gitu kan. Nah terus untuk ngebangunnya ini tadi udah diceritain juga gitu, ngebangun agensinya itu udah ceritain juga. Nah mungkin gini, action Wahid nih ya kan, ya Bang, ini action Wahid itu maksudnya gini kan, udah punya tim tuh. Nah, action berikutnya untuk misalkan kita dapetin klien itu harus gimana, Hit? Proses mendapatkan klien ya, Bang ya. Ini biasanya aku ngebagi beberapa tahap. Yang pertama tuh tahapnya tahap kalau di marketing kita ada namanya kanvas online gitu tuh. Dia kalau misalkan kita lihat perusahaan Oppo, setiap sore tuh ada yang ngebagiin brosur di jalan tuh kan. Nah, begitupun kita tuh setiap hari
kita nge-farming audiens yang ada di Facebook ataupun di Instagram dengan ads. Nah, itu yang pertama. Kita nge-ads setiap bulan tuh kita budgetin 1.000 itu setiap bulan. Dan alhamdulillah setiap bulan tuh ada yang nyangkut ya, misalkan yang respect sama kita ada 5 brand, tapi yang closing 3 kan. Itu sih proses marketing kita. Jadi kita marketingnya menggunakan ads, Bang. Berarti Facebook Ads ya gitu, yang Wahid lakuin sama tim Facebook Ads ya? Iya. Nah, Facebook Ads ini tentu kita butuh konten dong, butuh apa ya? Butuh penyampaian yang baik juga. Nah, di sini teman-teman marketing bikin campaign untuk marketingnya. Misalkan campaign bulan Januari nih, Breedpet partner UMKM gitu kan. Nah, itu dibikin video semenarik mungkin, supaya UMKM yang kena ads aku, dia bisa, oh ternyata si Breed nih bisa handle sosial media aku gitu. Setelah proses pertama udah beres, baru biasanya kan klien menghubungin CS marketing. Nah, baru setelah itu kita tawarkan company profil kita. Kita tawarkan company profil. Oh, ini company profil kita, Pak. Kita udah ngerjain project selama 6 bulan sekian dengan reward sekian gitu kan. Kalau misalkan udah muncul company profilnya, itu tugasnya CS marketing tuh bisa meyakinkan calon klien kita. Oh iya. Ya, itu harus punya skill juga tuh. Apakah nanti proses negosiasi itu di kafe ataupun di lewat HP gitu. Itu teknikal di lapangannya. Nah, setelah company profile sudah beres, baru ada 2 kemungkinan. Bisa jadi si calon klien ini langsung tanda tangan kontrak dan project itu bisa running. Yang kedua, si klien ini butuh bukti mana nih yang lagi dikerjain. Nah, biasanya aku kalau misalkan ada klien yang minta bukti dulu, baru dia kontrak kerja. Nah, project-project yang udah dibuat sama tim itu aku kumpulin, baru ditaruh di company profile itu. Jadi sebagai CV kita, oh kita tuh udah ngerjain bukan hanya sekedar CV doang, tapi ada buktinya juga perusahaan ini yang udah kita develop sosial medianya. Gitu sih, Bang. Berarti klien itu juga kadang minta ini ya, istilahnya project apa aja nih yang dikerjain gitu kan. Ya, ada benar-benar feedback buat perusahaan kalau mereka pakai jasa si Breed nih apa gitu kan, Bang ya. Nah, itu juga bisa dijelasin kan di company profile itu, kita di paling bawah itu ada harganya. Misalkan paket basic. Nah, itu benefitnya apa aja. Terus paket standar, benefitnya juga apa aja, dan paket premium. Nah, benefitnya apa aja. Nah, di dalam harga itu aku udah cantumin benefit untuk perusahaannya. Misalkan sekarang pakai yang cek harga dulu nih, Bang. Siap. Berarti Breedpet desain ini lebih spesifiknya nih manage sosmed ya, yang tadi sering baik sebutin tuh manage sosmed ya. Selain maksudnya selain sosmed ini, apakah ada desain-desain lain atau gimana? Kan kadang tadi kan Wahid bilang UMKM gitu. UMKM itu kan pasti butuh banner, butuh mungkin ya logo atau mungkin embel-embelnya ada gitu. Nah, kalau kayak gitu nyangkut juga atau beda harga lagi atau gimana paketnya gitu?
Kalau aku sih di sini fokusnya memang di sosial media, Bang. Jadi kalau emang misalkan untuk kayak itu kan berarti masuknya ke percetakan ya. Desain percetakan Hmm, tuh, produk-produk hmm, percetakan. Nah, aku biasanya ya. lemparkan ke partner aku. Pak, Hmm, kalau emang butuh banner, butuh neon box, butuh apapun produk percetakan, aku aku kirimin CS percetakannya gitu. hmm, eh Kalau emang ini juga ilmu nih. Nah, kalau emang kita hmm, belum bisa bisa memberikan solusi untuk konsumen, minimal kita bisa ya. merekomendasikan solusi untuk konsumen. Nah, ini nilai plus Oh iya. juga. Ya. Oh, ternyata produk knowledge yang aku dapat dari Breedpet nih bukan hanya memanage doang, tapi juga aku Hmm, punya relasi baru gitu buat konsumen gitu kan. ya. Jangan Jangan sampai jangan nggak bisa tapi udah gitu ya, tapi lebih baik rekomendasiin ke temen yang bisa di bidangnya gitu atau gimana itu iya ya sih. gitu. Bener. Karena bagaimanapun kalau dalam aku bisnis tuh punya circle-nya masing-masing. Kalau emang Ya, klien masuk circleku, kurang lebih uangnya berputar pada area aku aja. Aku sih pengennya gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke Mas Hidayat, lempar ke aku, nanti aku lempar ke Rian, nanti Rian lempar kemana. Nah itu ya, bisa jadi kita bisa saling tumbuh bareng gitu kan. ya, ya, ya. Intinya mah apa ya, istilahnya mah saling support lah gitu. Iya. Itu tadi gimana tuh masalah kayak harga-harga itu, gimana Hit, bisa dijelasin atau gimana? Di sini kan tadi pertanyaannya perusahaan dapat apa sih dengan harga segitu kan gitu kan ya. Ya kan kadang Nah, orang nanya gitu kan. iya iya iya. Nah, kalau di aku tuh jadi perusahaan tuh bukan hanya kontennya doang yang rapi, tapi juga bisa membangun awareness antara perusahaan dengan kliennya gitu. Nah, terus Ya, ya. yang lainnya tuh kayak kita scheduling posting dengan Hmm, admin postingnya gitu tuh. Postingnya pasti akan terjadwal. Terus hmm, eh kita juga buat report di bulanan. Report di sini perbedaan antara sosmed yang belum kita pegang dengan perbedaan setelah kita pegang gitu. Tujuannya sih untuk oh ternyata eh, apa sosmed ini setelah dipegang sama Breedpet Design ya. progresnya bagus hijau gitu tentang insight-nya tentang Facebook halamannya. Jadi aku megang dua dua platform nih, Facebook dan Instagram, karena dua platform ini bisa dijadiin satu satu apa ya, kalau menurut aku nih masih satu ranah gitu tuh. Iya, kayak satu Gitu. satu kemasan lah. Facebook sama Iya. Instagram itu nyambung kan. Jadi lebih ke cara meyakinkan calon kliennya aja sih. Kalau yang poin yang tadi, dan cara meyakinkannya dengan cara di list harga tuh ditaruh benefit-benefit apa yang perusahaan bakal dapat gitu kan. Ya. Nah, itu tadi tadi ada report bulanan, berarti per minggu itu kita ngasih report ke klien, kita kumpulin 1 bulan atau gimana Hit maksudnya tuh? Tadi Lebih ada ke satu bulan report-report. sih bang. Berarti di Satu bulan. akhir bulan saya kan, misalkan gue nih Hit, gue udah mulai di Februari, berarti kan akhir Februari, berarti Wahid ngirim laporan nih dari yang Nah, awal mulai pegang sampai sampai selesai ini masa masa kontraknya gitu, atau mungkin per minggunya ada reportnya gitu, ketahuan atau gimana? nah, untuk internal sih kita reportnya per minggu. Misalkan Hmm, sekarang tanggal 13 ya. Kita tanggal 13 hmm, misalkan dapat klien. Nah, itu dalam seminggu ke depan itu datanya kita kumpulin, baru masuk di tim admin yang ngurusin berkas.
Nah, Oh iya. iya, dia seminggu input, seminggu input sampai 4 minggu. Nah, kalau misalkan udah 4 minggu, baru kita kirim email ataupun bisa kirim WhatsApp kepada klien kita. Pak, Hmm. ini laporan kita selama sebulan. Bulan depan apakah kontrak kita mau diperpanjang ataupun kita akhiri kontrak kita di sini gitu kan? Oh, berarti kita penawaran lagi di akhir Iya, bulannya gitu ya. penawaran Hmm. lagi. Biar aku sih biasanya untuk memanjangkan apa ya? Di sini bukan hanya mencari klien baru, tapi juga aku juga lebih ke membangun karyawan yang loyal gitu. Oh iya. Terus penting gak sih, maksudnya kita kita bikin trust ke klien tuh penting gak sih, Ihit, menurut lu gitu loh? eh Ngebangun yang di kadang kan apa nih bang? di yang Wahid jalani sekarang gitu, maksudnya kadang kan ada klien juga yang mungkin walaupun Wahid udah banyak proyekan nih, terus tiba-tiba klien kurang percaya gitu kan. Nah tadi kan udah Wahid bilang juga, ini proyekan yang pernah kita kerjain gini 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 gini. Hah? Tapi kan ada beberapa juga orang yang batu gitu loh. Nah Oh, itu iya, iya. menurut Wahid hal itu orang dengan kayak gitu. Nah, itu ada faktornya tuh bang. Orang nggak Hmm. percaya itu karena memang dia belum melihat apa ya, belum melihat track record kita atau company profil kita, ataukah memang dia hanya memainkan emosional supaya mempengaruhi harga. Ah iya, karena Itu gue kayak gitu ya. itu juga harus harus kita harus bisa membaca karakter orang juga bang. Iya, Kalau ya memang masa gimana bang? kering. Kemarin bikin ada logo logo polo set kan. Maksudnya emang rata-rata kan gue logo simple itu kan maksudnya ya lumayan lah ya. Iya. Karena kan gue karena logo simple terus dibolak-balik itu namanya logo ambigram. Jadi logo logo yang dibalik itu sama bentuknya gitu loh. Itu kan logo menurut gue logo mahal kalau gua sama tim lah gitu kan. Itu gua tarifin lah ya. Ya udahlah kita belak-belakan aja, gua tarifin dua gitu kan. 2.000 gitu. Itu malah logo gitu doang gitu kan. Itu juga bisa gua. Nah, itu Nah, kan maksudnya kayak gitu menurut kalau gue ya gue edukasi lagi kan ya, pentingnya kita sebagai maksudnya yang mungkin lebih paham gitu kan arti dan ah, maknanya logo itu, ya gue edukasi gitu. Tapi tetap aja masih nawar, sedangkan di awal kan kita udah ada MOU perjanjian kan, sekian pak. iya. Nah setelah jadi revisi dong, nggak apa-apa revisi, mungkin warnanya atau mungkin font tagline-nya gua ubah gitu dengan jenis font lain. Nah terus di pas hari hanya mau gua email itu masih ada tawar menawar. Nah itu kalau kasusnya kayak gitu, Wahid gimana? Kalau kalau gue pribadi, gue tetap, karena ya gue manusia, dia manusia, gue masih ada toleransi kayak gitu. Kalau Wahid gimana, Hid? Klien itu gimana sih, Hid? Ataukah kita harus bikin klien itu percaya? Kan tadi Wahid bilang di awal bikin orang tuh percaya gitu, klien percaya. Ini tuh triknya gimana nih buat ya gue sama teman-teman juga gitu loh. Karena itu kan orang-orang yang batu itu susah dikasih tahu gitu. Iya, Wahid sih, betul, betul. Tapi balik lagi di awal nih bang ya. Sebelumnya udah ada price list untuk. Nah, ini pentingnya price list sebelum memulai project nih bang. ya. Terus Sebelumnya apakah memang udah bang tawarkan tentang logo ini nih harganya bakalan segini. Kalau milih logo ini perusahaan bakalan ngasih harga segini gitu. Apakah memang proses itu deal-dealan di awal? Apakah abang kerjain project dulu baru setelah itu harga apa gimana? itu di awal emang udah sepakat karena kan gue bikin MOU-nya antar tantangan gue sama dia gitu loh.
Oke. Kayaknya kok di akhir-akhir menjelang mau ngasih file, ngasih logonya kok masih menawar gitu loh. Kan konyol gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gitu loh. Karena ini kejadian di gua gitu. Nah, kalau Wahid sendiri gimana nih kalau kejadian kayak gitu gitu loh. eh Selama ini sebenarnya kita sih belum alhamdulillah belum nih bang. Belum. Iya. Alhamdulillah. Tapi untuk mengantisipasi seperti itu bang ya, biasanya eh samain frame-nya dengan frame klien kita. Hmm. Kita ngebrief di awal tuh pasti paham sedikitnya paham bahwa frame-nya klien yang diinginkan klien tuh seperti ini. Kadang-kadang di kita tuh desain nih bagus gitu. Bagusnya versi siapa nih? Apakah versi kita ataukah versi klien? Jangan sampai bagus di sini dalam arti cuma bagus versi kita, bukan bagus versi klien. Nah, itu biasanya yang bisa memunculkan konflik antara brand dengan klien. Nah, biasanya proses perancangan itu sih Bang yang lebih lama untuk frame-kan, oh ini nih klien A nih frame-nya lebih ke minimalis kah ataupun lebih ke simple kah atau gimana. Nah, itu tuh Bang. Iya, paling lama emang di situ sih, ngebriefnya itu paling lama emang di situ. Iya. Apalagi logo ya, logo tuh yang makanya aku belum terjun di logo. Sederhana, tapi elemennya tuh bener-bener kita riset gitu tuh. Nah iya, ya orang gue satu logo aja bisa ngerjain seminggu 2 minggu loh. Iya, apalagi dengan klien kita perusahaan gitu kan company. Nah itu nggak boleh sembarangan, kita harus punya haki juga. Kita harus bisa oh ternyata logo yang kita buat nih belum pernah mirip-mirip dengan logo orang lain, itu harus perlu juga. Kadang juga gitu loh, gue mah sensitif sih Hit. Kadang bikin logo apa misalnya nggak ada nih, terus tiba-tiba muncul aja logo kayak gitu, sama heran gue. Ada aja gitu kemiripannya gitu, heran. Karena kan coret-coret sendiri gitu loh, gue nyari referensi dari Privik, dari apa Pinterest, dari pokoknya situs-situs behind gitu. Gue gabung-gabungin lah gitu gimana caranya bisa jadi logo, tapi tetap aja loh kadang ada yang mirip, heran gua. Itu ya. Keren sih maksudnya kalau apa ya, sosmed itu kalaupun mirip kan tetap aja akunnya beda kan, enak gitu kalau sosmed kan. Iya kan, Belum apa ya, belum banyak kali Bang, ataupun belum ada kayak semacam, kalau logo kan bener-bener hak paten ya, hakinya ya. makanya gue udah fix nih, udah ACC langsung gue daftarin buat gue bantu lah gitu kliennya, biar ada hak ciptanya gitu, ada copy ininya, copyrightnya. Jadi takutnya ntar keklaim desainernya siapa, Dayat, aduh gue yang kena. Repot. Langsung berhubung inilah label gitu biar jelas gitu, logonya itu jelas gitu. Itu sih paling, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang desain logo juga ya mungkin gitu sih cara gua. Jadi kalau misalkan udah jadi ACC langsung aja lah kliennya suruh buat ngajuin lah itu, jangan sampai udah ACC nih terus tiba-tiba mirip diklaim, ya ntar kalian yang kena ujung-ujungnya kan. Dan itu bisa mahal banget itu kalau misalkan emang perusahaannya gede, itu bisa. Kemarin kasusnya ada yang sampai ratusan juta gitu kan ya. Ini kan tadi action udah, terus skill set nih gitu. Boleh. Yang Wahid dan tim lakuin ini buat ngebangun agensi ini gitu loh, skill set itu apa aja gitu loh, maksudnya dalam artian yang diperlukan untuk ngebangun agensi kayak gini sekarang nih, sosmed itu kira-kira apa aja? Untuk skill set sih kita
karena memang fokus kita di digital marketing. Yang pertama tuh tentu butuh yang namanya desainer grafisnya. Nah, desain grafis ini bukan hanya sekedar desain doang gitu, tapi dia juga punya knowledge tentang tren, dia juga punya knowledge tentang color palette-nya seperti apa. Oke. Ya, makanya di awal kan penting tadi aku cantumin bahwa perusahaan akan bisa sustainable itu dengan karyawannya yang mempunyai kompeten-kompetennya. Terus yang kedua tuh setelah desain barulah kita lari ke si penjadwal adminnya. Nah, admin ini biasanya dia yang udah pernah bikin naskah, baik naskahnya di blog pribadinya ataupun memang dia secara pengalaman dia kuliah udah pernah jadi wartawan yang harian gitu kan. Itu yang ini. Nah, selanjutnya tuh proses ketiga tuh di aku pasti ada yang namanya leadernya. Leadernya nih dia yang harus bukan hanya soft skill tentang softwarenya, tapi juga dia harus punya soft skill tentang humannya. Dia harus punya apa ya? Dia harus punya emosionalnya harus benar-benar stabil untuk ngatur timnya gitu toh. Dan yang ketiga sih biasanya, oh iya satu lagi nih tim marketing. Tim marketing nih dia yang bisa jago nyari klien baru. Entah itu ranahnya baik ranah yang masih basah kayak Facebook sama Instagram ataupun nge-push WhatsApp bisnis bisa. Itu bagaimana tinggal kita cari metodenya. Terus lo seminggu mau ngapain? Biasanya kalau gue gitu, lo seminggu mau ngapain? Misalkan mau yang gue kejar adalah market A. Plan seperti apa? Bla 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 bla. Setelah itu kapan lo bisa action? Biasanya gue gitu. Kalau misalkan emang udah bisa langsung eksekusi, nah seminggu kemudian aku brief lagi progres yang udah lo buat nih apa gitu tuh. Biasanya kayak gitu sih bang. Gini Hit, itu kan tim Wahid kan udah banyak lah ya, maksudnya ada yang marketing, desainer, terus copywriting. Itu rata-rata dia otodidak sendiri apa Wahid bekelin gitu loh, nih pertama harus kayak gini, apakah gimana diajarin dulu atau apa udah dari personalnya udah ada skillnya gitu loh? Biasanya sih karena dasarnya dia udah punya, basicnya dia udah punya. Jadi pas masuk ke perusahaan tuh dia cuma menyesuaikan, beradaptasinya itu tuh. Tentu budaya perusahaan kan beda ya. Maksudnya kalau dia memang ngebangun personal sendiri, treatmentnya seperti itu gitu tuh. Nah kalau perusahaan kita kasih frame dulu nih terhadap tim. Ini visi kita ini dan misi kita ini, silahkan pahamin dulu. Kalau memang masih belum paham, boleh ajukan pertanyaan, open diskusi kita kapan aja. Terus jadi kita pun harus bisa membawa tim kita seakan-akan bisa bertumbuh terus gitu tuh. Jadi setelah, maksudnya kalau misalkan mereka mentok dengan sudut pandang mereka, nah kita kasih paham, edukasi lagi. Kita tuh sebenarnya kerjanya lebih fleksibel dalam arti waktu bisa lo atur sendiri kayak gimana. Terus yang penting project yang udah diamanatin ke lo
bisa kelar gitu tuh. Oh iya, berarti ininya kan tanggung jawab ya, personalnya gitu loh. Ya, per personalnya nih punya tanggung jawab sama integritas juga sih Bang. Ya, Jadi kalau lebih susah sih kadang tanggung jawab tapi nggak punya integritas ya sama aja kayak kayak gampangin gitu loh. Banyak benar-benar benar. soalnya. Terus tadi sempat disinggung juga tentang em, konten gitu. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu nih, ya kan? Karena gue pun juga bertanya-tanya gitu loh. Kan sosmed itu butuh konten. Nah itu untuk konten pribadi sendiri nih, maksudnya untuk Wahid nih sama tim gitu di Bed Design gitu, maksudnya itu kontennya dibahas bareng-bareng atau Wahid sendiri yang mikirin gitu loh dari konsepnya, desainnya dan segala macemnya gitu. Itu gimana tuh? Dan Eh, kontennya juga gimana tuh? Maksudnya sampai kan klien butuh apa konten biar meningkatin aware kan sama audiens dia gitu loh. iya, Itu iya, gimana iya. kontennya? Nah, biasanya kalau aku untuk masalah konten Hmm, discussnya desainer. ya ya. Semua tim aku libatkan. Jadi aku ngelibatkan tim by apa ya? Bisa dibilang by kebutuhan, terus Hmm, eh, by keahlian juga gitu tuh. Nah, biasanya open discuss sama sama desainer. Nah, setelah open discuss tuh baru kan yang pertama muncul untuk apa? Untuk pembuatan kalender konten itu permintaan si klien dulu nih. Si ya. klien mau dibuat sosial medianya apa aja nih permintaannya. Nah, kalau emang misalkan udah dapat misalkan berapa poinnya, misalkan ada 3 poin nih. Yang tadi yang dibilang Mas Hidayat ningkatin engagement sama bisa ngebangun apa ya followers ataupun apa gitu kan ya. Nah, setelah itu prosesnya baru kita eh, brainstorming tuh si Hmm, brand, misalkan nama brandnya itu ini yang lagi aku garap roti Halib misalkan. Si roti Halib nih lebih ke produknya roti. Nah, iya. iya, roti dengan saus Arabik gitu tuh, lebih ke ada apanya ya? Ada kayak semacam rempahnya. Sausnya tuh ada kayak kayak rempah-rempahnya. Nah, ini kan produk knowledge yang belum belum orang sekitar itu yang belum paham tentang roti Halib nggak tahu gitu tuh. Oh, ternyata sausnya nih punya kelebihan itu. Nah, dengan adanya kita menyampaikan value itu Hmm, gitu. Nah, terus untuk scheduling apa? Untuk kalender konten sendiri, biasanya aku punya brand referensi. Jadi pentingnya sebuah sebuah apa ya? Sebuah sosial media itu harus punya brand referensi. ya. Misalkan si Roti Halib nih dia kita beda lebih spesifik deh. Kita si Roti Halib nih industrinya adalah food and beverage ataupun Ya. F&B gitu kan ya. Nah, Hmm, F&B di Indonesia yang sosial medianya bagus gitu nomor satunya. Nah, itu kita jadiin brand referensi. acuan gitu ya. Ya, bener, brand acuan gitu. Semakin banyak brand referensi, maka kita semakin mudah untuk mempunyai Konten. ide kalender kontennya. Berarti yang gue tangkap berarti intinya kita bikin konten tuh dari masalah-masalah yang ada gitu ya gitu ya. Dari kliennya Iya, gitu kan. bener. Iya ya. Dengan masalah yang ada kita bikin konten, dari situ kita nyelesain masalah berarti. Berarti lebih tepatnya kita Iya, ngebantu orang itu dengan konten. bener, 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 bener. Oh iya iya. Oh iya iya. Tapi kadang kadang ada juga konten receh gitu ya. Itu justru konten receh kok banyak kok followers ya. Ya followers ya sih. Terus viewersnya Ah, banyak. ah. Gimana tuh maksudnya kok bisa banyak yang nge-like gitu loh.
apakah main hashtagnya ini akurat atau gimana itu? Gue pernah lihat itu kan ternyata gitu loh. Kok banyak yang like gitu. Kalau 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 sudut pandangku bang lebih ke ini karena memang apa ya manusia itu kadang-kadang bosen ngelihat edukasi. Dia juga butuh yang namanya hiburan tuh. Hiburan. Iya. Nah, hiburan-hiburan tersebut tuh dipenuhi dengan konten-konten meme gitu kan. Konten-konten yang kalau sekarang tuh si babe lah gitu tuh. Ya, babe tuh ya. Ah, apa ya nge-brainwash orang tuh beda dengan cara yang lain. Nah, jadi itu juga yang apa ya? Yang biasanya itu tuh namanya tujuan perusahaan juga sih. Tujuan perusahaan juga untuk dikenal sebagai apa? Iya, iya. Misalkan Tadi briefnya di awal ya, pengen dikenal sebagai apa? bener. Kalau emang si perusahaannya si perusahaan komedi, berarti konten-konten yang disajikan itu nggak jauh dari komedi. Iya. Gitu. Begitupun misalkan perusahaan komik, ya berarti konten yang dibuat nggak jauh-jauh dari komik dengan kelucuannya gitu tuh. Oke. Nah tadi kayak UMKM gitu. UMKM ini kan tadi gue sempat singgung juga tentang konten jokes gitu kan ya, receh-receh gitu. Itu kalau UMKM cantumin kayak ya masih ranahnya masih UMKM, tapi kita dengan kontennya konten video lucu gitu. Itu menurut lo masuk gak sih? Karena kan buat naikin engagement kan kita perlu juga gitu loh. Apalagi kita sama klien buat ada progres gitu loh. Nah, itu kalau Wahid sendiri gimana tuh, Hid? Kalau dari aku sendiri sih masuk selagi itu kan konten tuh masih luas bang ya. Konten tuh masih luas lagi cakupannya, bisa kemana aja gitu kan arahnya. Nah selagi konten yang sifatnya lucu-lucuan atau meme, tapi untuk perusahaan UMKM, nah di situ juga tantangan sebuah agensi tuh biar nge-mix antara lucu dan juga nge-mix antara si perusahaan punya tempat untuk muncul di sela-sela yang lucunya gitu tuh. Ya. Nangkep. Misalkan produknya apa gitu, harus muncul pas timingnya harus pas gitu tuh. Biar lucunya maksimal gitu. Benar. Itu kalau kata bukunya si Raja Seling Dewa Prayoga, nama teorinya tuh panutan itu. aku baca bukunya. Nama teorinya tuh marketing gila itu tuh namanya. Jadi memang apa ya? Ide kontennya tuh enggak kayak konten pada umumnya. Dia mah ngomong ABC juga laris, dia menjual. Iya. Karena udah kita tuh masyarakat tuh udah tahu bahwa nah ini pembuktian sih bang, lebih ke arah kesana. Oke. Konten udah, terus gini, ini masalah awal orang ngebangun agensi itu konsistensi. Ya ini nih paling kocak ini. Gue pengen bangun, tapi mereka baru bangun udah out ya kan, bubar selama. Nah ini penting banget nih, konsistensi itu gimana Hit menurut lu Hit? Kan lu udah lumayan lah, udah timnya udah lumayan, udah solid lah, yang gua lihat itu udah solid lah. Karena dari kemarin gua lihat followers lu udah mulai naik terus nih, berarti kan istilahnya di situ udah tim yang solid. Nah itu kan tim solid itu adanya konsistensi. Nah itu gimana bagi Wahid konsistensi? Bagi Wahid gimana tuh Hit untuk bisa ngebawa agensi gini? Yang pertama tuh tekanan sih bang. Tekanan. Iya sih. Tekanan.
Benar. Jadi kalau emang hidup kita belum ada tekanan, kadang-kadang apa ya, belum seru gitu kalau kata aku. Nggak ada gregetnya gitu. Karena tekanan tuh bisa kita buat. Nah, misalkan aku diteken keluarga, lu udah kuliah, masa nggak bisa balikin modal kuliah? Walaupun ini teksnya agak gimana ya? Kalau dalam keluarga aku tuh gitu. Jadi walaupun ini biaya kuliah separuhnya dari kerja aku di pabrik, tapi aku memunculkan tekanan itu gitu tuh. Nah, dari tekanan itu lahirlah sebuah keseriusan kita ngebangun bisnisnya. Oh iya. Nah, itu tekanannya baru satu. Misalkan kita asumsiin tekanannya 3. Yang 2 kita punya tuntutan untuk ngebayar bulanan kendaraan kita. Iya. Yang ketiga kita dituntut untuk nabung buat beli rumah kaflingan kita gitu. Nah, dari tekanan-tekanan itu biasanya yang ngebangunkan kita untuk kalau gua nggak kerja sekarang ansuran-ansuran gua bakalan hancur nih. Iya. Kalau gua nggak kerja sekarang, gua nggak bisa ngebalikin trusted keluarga gua nih. Iya. Gua bicara ke situ. Tekanan-tekanan itu yang bakalan dimunculin terus kalau misalkan gua lagi down. Iya. Berarti inget sama cicilan aja udah, dan pasti semangat lagi. Iya. Juga kayak gitu sih. Gue kadang orang-orang yang nanya-nanya gitu, lu gimana sih gue bisa minggu kerja terus karena gue masih jawabnya gue punya cicilan begitu. Iya. Gue dong gitu. Apalagi istilahnya kayak yang tadi Wahid bilang, ya pengen punya rumah sendiri ya, karena gue juga pengen punya rumah sendiri gitu ya. Alhamdulillah sih udah mulai ada beberapa sebagian udah gue tabungi lah buat sana gitu. Ya emang kayak gitu, emang harus dipaksain gitu. Istilahnya kita nggak mood bang, gue nggak mood. Ya kalau ngikutin nggak mood mulu mah ya lu nggak bakal bisa konsisten, gue bilang gitu kan. Kadang orang yang dia tahu jawabannya tapi masih bingung gitu. Ya tergantung dari kitanya juga sih gitu ya. Maksudnya kitanya mau nggak gitu loh. Iya. Terus why-nya tuh harus kuat bang. Ya tadi kayak tekanannya tuh bener-bener, alasannya tuh harus bener-bener kuat. Biar biasanya itu yang ngebangun energi kita juga buat bangun. Iya. Kalau why-nya masih ibaratnya masih main-main lah, itu masih malas biasanya. Terus cara gue sih kemarin gue alamin lah, karena gue pun kadang mager gitu, kadang seharian gak ngapa-ngapain juga gue mager. Terus gue lihat nih di YouTube bikin to-do list gitu. Dan akhirnya gue sekarang udah produktif nih tuh satu. Jadi apa yang gue lakuin, gue checklist gitu. Itu jujur ningkatin kayak lu punya kebiasaan gitu loh nantinya gitu loh. Terus kedua dengan menulis kan to-do list kan nulis ya. Nulis. Itu justru iya, gue dalam pikiran gue nulis apa aja gue tulis aja, dan ternyata bisa ngasilin cuan loh bro. Iya. Gue nggak nyangka itu istilahnya dari kecil-kecil kayak gini, terus gue bikin story, gue bikin video, gue post di TikTok, itu kok ada yang mau pesen gitu. Gue pesen dong video buat cerita gue kayak gini-gini, padahal tuh gue nggak nyangka itu hit. Itu awal dari hal kecil, gue nulis, gue bikin to-do list, gue ngelakuin apa yang menurut gue benci. Misalkan gue benci makan sayur misalkan, tapi gue bikin to-do list, gue harus makan sayur jam sekian, jam 12 misalkan. Mau nggak mau kan gue udah nulis, gue harus konsisten dong sama diri gue sendiri gitu kan. Iya benar. Nah, kebiasaan sekarang gue makan sayur. Awalnya nggak suka sayur, serius itu. Iya. Terus deh teman-teman kalau mau nyoba, coba deh. Emang di awal emang berat sih, berat balasnya minta maaf pun. Tapi ketika udah lakuin terbiasa itu seminggu aja, itu jadi kebiasaan.
Ya sekarang yang gue lakuin, gue pengen dalam seminggu tuh gue pengen olahraga 3 hari lah gitu, maksimal lah udah berapa. Itu lagi gue terapin gitu kan. Karena kemarin gue sakit gak enak banget hit, obatnya ampun pahit banget. Kan mesti tahu lu kemarin. Iya. Gue buang aja obatnya tuh. Lagi musim bang. Iya makanya di situ gue bikin tuh list di sini. Gue minimal 3 hari tuh harus olahraga lah gitu. Nah itu penting juga buat teman-teman gitu. Ketika mau berkarya mau apa, ya harus pentingin kesehatan kalian juga itu. Masuk lu juga hit, kan lu padat nih gitu loh. Tapi biar terima juga. Dua pertanyaan lagi dari gua hit gitu kan. Tadi kan masalah udah dibahas, tentang tim udah dibahas, history Wahid udah dibahas. Paling gini, cara nentuin harganya nih buat klien gimana tuh? Cara nentuin harga klien. Nah, ini krusial ini kan. Iya. Apakah kita ngikutin kebutuhan klien atau gimana hitungannya gitu? Karena kan gue bingung kadang kalau ke klien tuh. Emang udah ada price list, cuma ada beberapa yang masih nawar gitu. Iya, nah, itu kan juga gitu sampai cara nentuin harga tuh kalau dari aku, walaupun kita di industri yang hampir sama, industri kreatif ya. Industri kreatif. Yang pertama tuh HPP-nya harus jelas dulu. Lo mau buat desain dalam sejam tuh berapa? Dan kerumitan desain lo yang bakalan dibuat seperti apa? Dan apa ya? Itu cost untuk listrik sama wifi berapa gitu kan? Ya, belum ngopi rokok gitu kali ya. Kalau itu mah bebas, maksudnya nggak masuk di HPP tuh kalau itu. Iya. Nah, kalau yang misalkan udah terus kenapa? Kalau misalkan emang udah ibaratnya udah ada gambaran sejam tuh biasanya dengan desain yang bagus gitu. Bagus dalam arti di sini bukan hanya kita sebagai pendesainer yang menyukai, tapi juga kita itu disukai orang. Dalam sejam tuh lu cuma bisa 2 gitu kan. Nah, berarti dalam sehari tuh 2 dikali 8 berarti sekitar 16 ya. Nah, dalam 16 konten lu butuh 1 hari. Itu kerumitannya gimana tuh? Kalau emang misalkan kerumitannya biasa aja, 16 konten itu berarti bisa dimasukin di paket basic lo gitu tuh. Oke. Nah, misalkan ini diasumsikan sebulan ada 16 konten gitu tuh. Nah, berarti tinggal up harga. Lo mau konten 1 poster mau berapa dibayar sama klien? Misalkan taruhlah 30.000 gitu kan. Gue pengen konten gue per konten ini dibayarnya 30.000. Nah, itu tinggal dikalikan aja 30.000 dikali berapa jumlah kebutuhan si konten klien. Oke, ya. Itu misalkan poinnya konten doang tuh. Nah, kan di aku kan nggak hanya konten, ada foto produknya, ada bikin videonya, ada copywritingnya, dan juga ada scheduling postingnya. Nah, masing-masing itu tuh dihitung. Kalau emang ini bisa dari segi kita sebagai foundernya ataupun dari segi tim gitu loh. Kalau dari segi kita berarti kita harus tambahkan cost lebih untuk ngegaji tim kita. Ya paham. Karena udah ada tim. Iya, soal finishing harganya terlalu besar itu kalau menurut aku nggak jadi masalah. Kalau memang dari segi kualitas oke. Gitu. Oke. Yang penting gimana? Yang penting kebutuhan HPP kita plus untuk bayar tim nih ketutupin gitu tuh.
Ya ya. Soal Nah, keuntungan itu baik pas lagi. belakangan atau gimana gitu. Kenapa bang? Kalau masalah kayak kayak keuntungan itu berarti dihitungnya di belakangan lah. Yang penting tadi kan HTP apa yang buat kita sama 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 apa sorry tadi namanya Tim. tim tutup itu yang penting tutup dulu ya. Iya. Ini harganya gitu loh. Kalau kalau Hmm, agensi gitu maksudnya. Karena kan iya. beda. Sih beda. Kalau misalnya kita personal sama yang udah punya tim kan beda hit konteksnya gitu Bener, loh. bener. Tapi Kita yang harus penting jawab juga. nutup dulu atau ada lebihnya ya itu bisa buat pengembangan atau gimana itu kalau Wahid sendiri gimana tuh. Nah, kalau dari aku sendiri, eh setelah HPP-nya udah beres, udah Hmm? clean, baru kita mau up keuntungan berapa persen dari HPP tersebut. Nah, kalau misalkan keluarlah HPP-nya 700 gitu kan. Hmm. Nah, kita mau up berapa persen nih? Kita mau up 30%. Berarti per produk kita kontrak sebulan itu berarti 1 juta gitu. Tuh. Nah, Ketemu ya. Ya. nah iya itu kan satu klien. Nah, Hmm. kalau yang misalkan dalam sebulan kita dapat 10 klien, berarti di akhir bulan tuh ada apa ya, manajemen keuangannya. 30% untuk apa, 30% untuk apa, 40% untuk apa. Jadi keuntungan yang didapetin tuh bukan hanya pure keuntungan. Kita juga harus pikirkan bagaimana R&D perusahaan-perusahaan kita yang lagi running, bagaimana. Terus kita juga sediain uang untuk bekal kita di bulan depan. Baru Buat setelah itu, yang iklan segala macam itu kan berarti kan masuknya di awal juga tuh gimana hit? Maksudnya hitungannya di awal atau gimana? Kan kita perlu iklan kan kata lu iya, tadi kan. itu masuknya ke biaya operasional, Bang. Beda lagi gitu. Iya, biaya marketing. Jadi, Hmm. nah, kan kalau misalkan 1 bulan kita udah tahu nih, 1 bulan kita misalkan ada 10 klien. Nah, berarti berapa bulan depan budgeting untuk marketingnya, berapa bulan depan untuk bayar timnya, berapa, baru habis itu keuntungannya gitu. Oh, Nah, setelah ini juga proses ini juga nggak harus kita dapat klien baru kita hitung apa biaya yang tadi. Bisa juga ini itu teman-teman hitung dulu proses ini dihitung. Nah, kalau misalkan udah ketemu, baru teman-teman action dengan target plan. Nah, target plan di sini kalau misalkan pengen punya keuntungan 10 juta per bulan berarti teman-teman harus punya klien berapa gitu. Tinggal di breakdown gitu sih bang. iya iya ya. Berarti intinya ketika udah punya harga patokan gitu, kita tadi alokasi buat ini itu ya. Kita tulis Iya. ya. Yang mana? Terus habis itu ketika udah ada nih ya. Dan gue pernah lihat kan ada orang di Instagram itu ada press list gitu, press list sosial media. Gue pernah lihat tuh, lupa lah namanya gue lupa. Itu ada ngadain promo. Nah itu Iya. kalau promo berarti kan kita ngurangin harga dong. Nah itu Kurangin ya ngurangin kurangin harga. Kan tadi udah ketemu 1 juta perumpamaan. Nah kita ada promo nih, berarti hitungannya berarti kita ngurangin harga dan itu kita ngalamin kerugian dong. Maksudnya dalam artian kita berani ngambil kerugian itu atau gimana gitu? Atau udah ada perhitungannya gitu di awalnya gitu loh. iya. Iya. Sebelumnya sih kalau untuk harga promo biasanya apa nih target promo tersebut? Apakah target promo tersebut untuk menjaring seluruh audiens? Apakah target promo itu eh, apa tujuan utamanya untuk membranding sebuah perusahaannya? Apakah si promo itu hanya kita
emang kita lagi diskon aja nih gitu di event-event tertentu. Nah, promo juga di sini ada bagi-bagiannya, Bang. Nah, perihal tadi dalam promo ini memangkas keuntungan ya, kurang lebih ya. Itu biasanya di aku tuh kalau memang si promo ini masih masuk, baru kita mainnya quantity. Oh, tapi promo kita kurangin kuantitinya apa gitu atau gimana tuh? Nah, misalkan Ya pasti ya. sederhananya kita dalam sebulan nih normalnya 10 klien dengan profit kurang lebih 20 gitu kan ya normalnya. Normal. Dengan adanya promo kita nyampe angka 20 tuh bisa di angka 15 klien ataupun 20 klien baru kita di angka 20. Ya. Jadi sebenarnya mah intinya mah sama. Sama ya benar. Ya, cuma kita kerjanya lebih capek gitu tuh. Iya. Kerjanya lebih capek untuk mengenalkan bisa jadi sebuah brand kita, bisa jadi apa ya, lebih aware terhadap audiens itu sih, Bang. Tapi tergantung dari si agensinya ya itu ya. Iya, Bang. Gue pernah tuh dulu tuh gue promo logo lah, karena kan awal-awal kan nggak tahu ya harganya sekian gitu, promo aja gitu. Yang penting gue ada klien aja, itu berarti kan istilahnya metode gue gitu. Iya. Narik si klien dulu lah, yang penting tahu dulu lah gue bisa bikin logo lah dulu gitu. Nah gitu. Nah tapi ketika gue naikin harga nih, orangnya pesan lagi ke gue nih. Nah itu bagus sih, bener kata lu tadi, yang penting kualitas gitu kan. Orang juga kalau misalnya kualitasnya ada, mau promo maupun enggak tetap aja mau kalau dia gitu kan. Tapi yang penting satu, kualitasnya ditingkatin lagi gitu buat teman-teman yang mau ya ntar di bidang apapun, bukan untuk media, logo atau mungkin lainnya lah, itu bidang apapun, yang penting kualitas sih, yang penting mah gitu. Karena kualitas ningkatin harga gitu. Orang bilang harga gue murah banget sih segini, ya coba dah, maksudnya bukan berarti aku ke temen-temen ngejek, enggak, tapi cross check gitu loh diri kaliannya ini udah hasilnya gimana gitu loh. Kan di awal gitu ya Hit ya, yang kita belum tentu menurut kita bagus, menurut klien itu bagus gitu kan. Benar. Tapi di antara dua belah pihak kita harus sepakat gitu kan. Ya, itu pentingnya nanti di awal bikin briefnya tuh harus jelas gitu loh. Gitu. Jadi kenapa temen-temen kok gue gini ya, revisi gini ya gini. Gue juga dulu kayak gitu. Ya gue pelajarin, ternyata kualitas gue kurang nih. Kayaknya gue belajar lagi tentang brief tuh gimana sih bikin logo gitu. Akhirnya sekarang udah enak gitu loh. Begitupun lu juga pernah ngalamin hal kayak gitulah. Pasti ada aja yang klien ngoceh-ngoceh gitu loh, minta revisi. Karena awalnya briefnya nggak jelas gitu kan. Itu penting banget lah buat temen-temen, brief tuh penting gitu. Di awal ya. Nggak apa-apa makan waktu lama, nggak apa-apa, karena yaitu ketika kalian bikin brief cepet-cepet, yang ada ntar ngerjainnya lama. Coba dibalik, briefnya lama, pasti kerjanya cepet. Serius, ya kan nih? Lu juga gitu nggak ya? Iya benar. Itu banyak sih teman yang nanyain, kok gue kerjanya lama ya, padahal kemarin cepet briefnya. Ya itu kebalik, harusnya dibalik, briefnya lama kerjanya pasti cepet gitu. Ya udah, paling obrolannya udah keren banget sih Hit, lu sabi sih. Belajar bang, saya bang. Belajar. Dia terakhir nih, temen-temen nih mau bangun akhir sini kayak Wahid gitu kan, maksudnya begini apa nih akhir nih, karena udah jam 5 juga waktunya udah kemana nih live nih, takutnya keputus live-nya. Itu gimana Hit, pesan buat temen-temen nih biar maksudnya jangan semua orang tuh
oh kayaknya Wahid bener banget ya ngebangun agensi. Kan nggak instan tadi. Di awal udah ngebangun 6 bulan lebih. Sampai dari pabrik, sampai keluar kan. Struggle-nya gimana. Nah itu gimana nih? Biar nggak salah paham nih teman-teman nih. Gue agensi baru seminggu, 2 minggu udah bubar. Maksudnya fondasinya dulu lah gitu. Itu gimana Hit? Pesan terakhir nih. Bukan terakhir sih, maksudnya ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman kita gitu. Oke. Atau mungkin teman-teman mau nanya juga gak apa-apa. Kita belum ada yang nanya ya Hit ya. Iya, belum ada nih Bang. Karena aku baru pertama live sih kalau di Instagram Breed ya. Karena mungkin audiens di Instagram pribadi aku lebih ke arah sana sih. Ini kali apa namanya? Bagus sih materinya, maksudnya bisa rinci gitu loh. Wahid jelasin juga rinci. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita mah udah sharing. Ntar juga gue save nih videonya, jadi bisa ditonton ulang sama yang lain. Kalaupun ada pertanyaan nanti di kolom komentar lah. Siap. Terus gimana nih pesan terakhirnya nih? Kita saling ini aja ya Bang ya, maksudnya bukan ngajak gitu kan. Ini aku berbagi energi kepada teman-teman bahwa kalau memang teman-teman punya mimpi untuk punya perusahaan dan perusahaan itu bakalan impact-nya bukan hanya nominal tapi juga bisa jadi harapan untuk orang-orang banyak, wujudkan. Nah, wujudkan mimpi itu dengan cara teman-teman yang pertama tuh bikin planningnya dulu. Planningnya mau arah kemana? Kalau misalkan ada pepatah semakin tajam peta yang kita buat, maka kita semakin mudah untuk apa ya berjalan gitu. Nah, kalau misalnya planning sudah dibuat, langkah selanjutnya itu action sih. Teman-teman harus action. Nah, tantangannya itu yang pertama yang tadi dibilang Mas Hidayat, konsistensi. Ini ujian juga buat teman-teman karena ngebangun sebuah perusahaan itu nggak instan gitu tuh. Kayak Tokped butuh berapa tahun untuk bisa jadi Tokped. Benar. Gojek butuh berapa tahun untuk booming sekarang. Terus Binari Academy butuh berapa tahun untuk bisa dikenal di Indonesia gitu sampai bikin kampus merdeka. Mereka punya masanya masing-masing. Begitupun juga teman-teman pasti punya masa kemasannya masing-masing. Tinggal bagaimana teman-teman memaksimalkan itu. Sama yang terakhir sih minta restu orang tua dan juga di doanya lebih harus kerja keras, terus kerja cerdas sama berdoa yang lebih keras lagi sih. Iya, betul. Mantap lah. Udah mungkin keren banget sih Hit lo. Motivasinya gitu lah. Mungkin dari gue ya udah mungkin dari gue sih gini ya, teman-teman juga kadang bingung nih cara marketingnya gimana gitu. Di Wahid udah ngejelasin juga marketing. Gue saat ini ya dapetin klien-klien juga ada 2 ilmu marketing sih Hit. Mungkin bisa gue share kali ya. Gue udah nulis di buku. Kameranya gue hadapin gue nih. Kelihatan nggak? Aman Bang. Ya tulisan gue emang ya penting mah nulis lah, nggak malas gitu. Ini 2 ilmu marketing. Ini pertama marketing bumi nih. Yang ini pembahasan yang tadi kita bahas nih. Wahid udah jelasin planning, penjualan, selling, advertising, ya kan, terus analyzing. Jadi ya kita ngiklan dong gitu kan. Istilahnya kita jangan malu. Kita punya potensi, jangan malu. Explore aja gitu loh. Terus apa nih gitu, habis itu kita analis di mana kita salahnya. Kita benahin dong gitu kan.
Yang kedua nih marketing langit ini. Ini yang gue alamin ini nih. Ini dua-duanya top share banget sih, maksudnya buat temen-temen sama tahu ya kan. Siapa tahu pengen ngikutin ya silahkan gitu. Kita mah di sini sharing aja gitu. Nah ini marketing langitnya kalau ya buat semua agama lah gitu. Bukan berarti aku agama muslim doang, enggak, semua agama gitu. Ini berlaku semua agama. Jadi marketing langitnya ya beribadah gitu. Karena punya Tuhan ya beribadah. Terus jangan lupa berbagi. Punya apa berbagi? Ini sih tadi konsisten ini. Sabar udah kuncinya mah. Bersabar. Terus ini tadi dari pekerja pabrik sampai sekarang bisa ngebangun agensi. Ya ini kuncinya berusaha. Terus berbaik sangka gitu. Jadi gitu. Itu sih marketing yang gue jalanin saat ini. Itu juga gue dapatnya dari emang gue sih. Emang gue kan bulan dagang ya di kampung. Emang gue ngelakuin itu terus gue tulis aja, gue praktekin dan ya gitu lah. Ada aja gitu loh, klien mah ada aja gitu, walaupun gue nggak pernah nge-podcast, nggak pernah apa, ada aja gitu. Dengan cara-cara tadi itu marketing bumi dan langit, kalau bisa diimbangin lah gitu. Berbaik sangka sama orang, jangan ngegibah kalau bisa. Ngibahnya kalau bagus, ngibah kayak gini nggak apa-apa. Kan kita sharing tentang ini ilmu gitu loh, nggak apa-apa gitu. Mungkin kesimpulan yang gue tangkap dari Wahid ini tadi, kesimpulannya yaitu kalian tuh punya potensi kan ya, punya potensi, tinggal gimana kalian tuh belajar sih ilmu mah gitu kan. Karena gue pun kayak gini, Wahid pun udah bisa membawa potensi kan karena satu dia tuh belajar gitu loh. Itu jadi nggak ada instan. Gitu. Kalaupun kalian mau bisa sukses, ya tadi belajar karena semua orang itu berhak buat sukses gitu. Ya udah Hit, mungkin dari gue gitu aja sih Hit ya. Terakhir obrolan kita paling gitu aja, intinya mah jangan lupa lah buat bersyukur aja gitu, sama jaga kesehatan. Lu pun juga sama Hit itu. Ya, dari lu ada lagi nggak, apa cukup sampai sini? Dari aku sih cukup sih Bang, alhamdulillah. Semoga pengalaman enggak lu ya, sehat bisa ngebangun, bisa membangunkan semangat teman-teman lah gitu. ya, banget lah, mudah-mudahan sehat terus buat berdesain ya. sorry bukan kurang ini buat usaha lu lah, buat usaha lu akhirnya berkembang pesat lah ke depannya sama tim yang solid ya. Ya udah, mungkin gitu aja dari gua, dari Wahid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Ya, sip.